Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah, ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai lagi belajar kita membaca kitab mulia dengan manhaj salaf tulisan Al-Ustadz Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala wa jazahu khairan. Dan insyaallah kita akan baca kitab ini setiap Selasa Ganjil bulan Masehi. Jadi Selasa pekan pertama, pekan ketiga, atau pekan kelima kalau ada. Untuk pekan genap, pekan kedua dan keempat, kita akan belajar fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan PDF-nya sudah saya kirim. Kita tidak baca semuanya karena kitab ini sebenarnya sudah gamblang, jelas, tetapi perlu disampaikan dengan pemahaman yang benar. Dan insyaallah kita baca dari muqaddimah dan tidak secara keseluruhan, tapi poin yang penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Kita masuk ke muqaddimah. Setelah beliau penyusun kitab ini, Hafizahullah Ta'ala, membuka kitabnya dengan muqaddimah, yakni khutbatul hajah, khutbahnya Nabi SAW. Bahkan khutbah ini diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya dan dihidupkan oleh para ulama, dan ulama belakangan yang sering menggunakan khutbah ini adalah Syekhuna Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau membawakan muqaddimah dari kitab Limadah Ikhtartul Manhajus Salaf yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Id Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, tentang asal usul atau dasar kenapa beliau menulis kitab ini dan kenapa beliau memilih tema ini, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat selain dari kalian itu mengepung kalian, sebagaimana gambarannya orang-orang yang berebut makanan di sebuah bejana. Maka seorang sahabat bertanya, awamikil latin nahnu yawma idin, apakah keadaan itu karena sedikitnya jumlah kita sehingga kita dikepung? Ini pertanyaan yang fitrah ya, pertanyaan yang bermanfaat sekali. Maka Nabi SAW menjawabnya, bal antum yawma idin katsir, justru kalian saat itu sangat banyak. Walakinnakum engkau is-sail, tapi keadaan kalian itu seperti buih yang ada di air, di arus air itu. Buih yang ringan, tidak ada orang yang akan mengambilnya, tapi sangat mudah ya, ikut arus ya, terombang-ambing. Kemudian wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-muhabata minkum,
Dan Allah ya, sungguh mencabut dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Jadi dalam keadaan yang mencekam seperti itu, kita dikepung, itu karena Allah telah mencabut rasa takut, segan musuh-musuh kita dari dada-dada mereka. Walayadribanallahu fi qulubihimul wahn. Dan Allah saat itu mencampakkan al-wahn kepada hati-hati kalian. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang engkau maksudkan dengan al-wahn? Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kesimpulan yang paling mudah adalah karena kondisi kita yang tidak kuat, akidah, ibadah, manhaj dalam beragama, itu menjadikan Allah menimpakan musibah pada kita, musibah di dalam kita beragama. Dengan yang pertama, dibuat musuh itu tidak takut, tidak segan dengan kita, sehingga kita dikeroyok, dikepung, diintimidasi. Yang kedua, justru Allah campakkan penyakit yang sangat akut yang bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita, yang dinamakan al-wahn oleh Rasulullah SAW. Dan penyakit itu adalah cinta dunia, sehingga menyebabkan orang takut mati. Ya, tinggal kita cek hati kita, apakah kita takut akan kematian? Sedangkan kita semuanya takut. Maksudnya di sini adalah takut berpisah dari dunia ini. Padahal ketika kita mati, kita bertauhid, maka sesungguhnya kita hanya berpindah dimensi ke alam barzakh, yang itu adalah awal justru perjalanan hidup kita menuju akhirat, menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Di sini beliau memberikan fawaid yang sangat banyak dari hadis yang sangat-sangat mencerminkan kondisi kita. Karena tidak ada musuh Islam memporak-porandakan kita, mengintimidasi kita, kecuali memang kita dalam keadaan lemah. Ya. Kalau kita kuat, ya mereka akan berpikir, mereka akan mempertimbangkan mau menyerang kita. Jadi ini sesuai dengan realita yang ada. Karena memang apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu bukan dari hawa nafsu, tapi justru dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini realita yang ada dan bisa kita terapkan di kondisi kita di Indonesia. Kenapa jumlah kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas, kenapa selalu disudutkan? Kenapa kata radikalisme, ekstremisme itu justru dilabelkan pada kaum muslimin? Sedangkan mereka lah, melalui mereka lah Indonesia ini merdeka. Siapa yang mempertahankan Indonesia tatkala PKI itu merongrong persatuan dan kesatuan Republik Indonesia? Itu adalah para ulama dan santri, mereka kaum muslimin. Siapa yang berjihad untuk mempertahankan atau untuk memerdekakan Indonesia? Semuanya dari kalangan kaum muslimin.
kebanyakan. Dan bisa dihitung berapa orang-orang yang non-muslim yang ikut rembuk di dalam kemerdekaan ataupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ini tidak lain adalah bukti benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Hafizahullah Ta'ala mengajak kita untuk bersyukur di halaman 6 tentang pentingnya kita bersyukur nikmat Allah Azza wa Jalla berupa hidayah. Karena hidayah itu tak ternilai. Rasulullah SAW berdakwah sedemikian pengorbanan beliau, nyata-nyatanya sang paman Abu Thalib tidak mampu beliau berikan hidayah, tidak mampu kebaikan beliau menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Sedangkan beliau sendiri Abu Thalib meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran. Ini menunjukkan hidayah, meskipun orang sudah kenal, sudah tahu, terkadang tidak dia ambil, tidak dia peluk, tidak dia segera mengambilnya dan mempertahankannya. Justru hanya sekedar dia tahu. Ya. Oleh karena itu sangat-sangat penting kita untuk mengetahui hidayah. Karena kalau kita tidak tahu hidayah, maka kita tidak akan tahu ini benar atau salah. Tapi kalau sudah kita tahu hidayah, maka usaha kita selanjutnya adalah kita berusaha untuk meraihnya, meraih hidayah tersebut, yang tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita untuk 17 kali dalam sehari minimalnya kita memohon hidayah, yakni tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukilah kami siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini adalah Islam, sebagaimana tafsir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah agama Islam ini sendiri. Karena kita bisa ketahui sendiri berapa banyak orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, justru dia jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini semua adalah bukti yang sangat nyata, yang bahkan sering kita lihat, kita dengar, kita saksikan, bahwasanya hidayah itu benar-benar sangat mahal. Kemudian nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat besar. Kalau dicek jumlah penduduk dunia, bisa dibandingkan berapa jumlah kaum muslimin. Ternyata kita di peringkat 2 atau 3. Yang paling banyak adalah Nasara. Nasara. Namun bukan itu yang menjadi permasalahan yang utama. Tapi orang yang sudah muslim ini faham gak tentang agamanya? Faham gak bagaimana dia seharusnya beribadah kepada Allah? Faham gak bagaimana dia melaksanakan agama Islam? Ini yang paling penting, bukan sekedar kuantitas, tapi kualitas beragama. Sedangkan agama itu sendiri adalah agama Islam yang Allah ridhai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ini dalil yang sudah melekat, yang Allah sudah tetapkan. Tapi berapa banyak orang yang menyatakan ini,
meyakini ini, tetapi dia mengatakan perkara-perkara yang justru membatalkan keyakinannya. Ya. Dia melaksanakan masih perkara-perkara jahiliyah. Dia masih melakukan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi itu hanya sekedar keyakinan saja, tidak membuahkan keimanan, tidak memberikan pengaruh pada perilaku seseorang. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu penting sekali kita itu memohon hidayah. Kita harus serius tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam, maka tidak akan sekali-kali amal ibadahnya diterima. Maka wajib kita bersyukur kita beragama Islam, meskipun itu adalah oleh-oleh dari orang tua kita yang Islam. Karena berapa banyak itu anak yang lahir dari orang tua yang kafir, yang musyrik, mereka tidak memeluk agama Islam. Maka itu juga sebab kita itu wajib bersyukur kepada orang tua kita, bapak ibu kita yang telah muslimah. Dan sangat jarang kita bersyukur bahwasanya orang tua itu meskipun tidak mengajarkan kita agama Islam, tapi mereka muslim. Padahal itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang tua kita masih kafir, masih musyrik, maka hendaknya kita berbelas kasihan kepada mereka. Minimalnya kita doakan mereka supaya masuk Islam sebelum Allah menjemput ajalnya, mencabut nyawanya. Karena apa? Falan yuqbala minhu. Karena orang yang tidak muslim, tidak Islam, itu tidak diterima ibadahnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga dia pun pada hari kiamat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Karena itu pentingnya kita mengaji, kita belajar ilmu, mendengar nasihat supaya keimanan kita ini bertambah. Maka itu para salaf sering mengucapkan hayya bina najlis huna nasdadu imanan. Mari duduk sebentar untuk kita menambah keimanan. Karena tidak ada jaminan iman kita selalu tinggi, pasang terus. Bahkan kita tidak ada jaminan yang sudah ngaji matinya dalam keadaan Islam. Ini. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Tidaklah mendengar tentang diutusnya aku seorang pun dari umat ini, entah dia Yahudi ataupun Nasrani. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasanya sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu semua manusia dinamakan umatnya Nabi Muhammad SAW, meskipun agamanya bukan Islam. Karena umat itu ada dua, ummatul dakwah, umat yang didakwahi untuk masuk Islam, dan ummatul ijabah, umat yang sudah menerima dakwah Islam. Dan itu masih digolongkan lagi. Ada yang muslimnya benar-benar muslim, ada yang muslim KTP, ada yang munafik. Ini nanti kita bahas insyaallah. Summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih.
Kemudian dia mati, orang yang nggak Islam itu, entah Yahudi, Nasrani, ya, Konghucu, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang Rasulullah SAW diutus, yaitu agama Islam. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk dari penghuni neraka. Jadi modal kita itu modal dasar untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yakni syahadat kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kunci surga. Dan kita tahu bersama kunci itu ada giginya. Ada rongga giginya itu. Semua kunci ya. Kunci motor, rumah, kunci gembok, itu ada giginya. Nah, giginya ini adalah syariat Islam. Ada sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini ilmu dasar sekali. Kalau orang baru masuk Islam harus dipahamkan dasar ini, sehingga dia istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Dan itu mesti akan banyak sekali pengaruh-pengaruh. Kenapa kamu masuk Islam? Ya, kamu bisa kembali lagi dengan agamamu yang dulu. Nanti saya kasih ini, kasih itu. Ya. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Tapi kalau seorang itu bodoh, ya, tidak tahu, maka sangat mudah. Ya. Misalnya seorang datang, saya mau nikahin Anda, tapi syaratnya Anda harus ikut agama saya. Dan itu sangat banyak sekali. Ya, bahkan di kalangan selebriti itu sangat tersebar. Ya, berapa banyak itu selebriti dulunya muslimah, karena dinikahi oleh seorang yang non muslim, dia pun berpindah agama. Ini sangat-sangat miris sekali. Dan Islam ini sudah kita bahas di tahun kemarin, sifat-sifat keistimewaan Islam sebagai agama yang murni, datangnya dari Allah, sempurna, paripurna. Kemudian kita tidak butuh ya, syariat yang lain, tidak berubah dan relevan untuk semua umat di seluruh muka bumi, dan waktunya pun relevan. Meskipun ini milenial, syariat Islam tetap relevan. Jadi nggak ada ceritanya jilbab, misalnya jilbab itu kuno. Itu kan untuk pakaian zaman dahulu. Islam itu hadir di padang pasir yang itu banyak debunya sehingga butuh cadar. Justru sejarah membantah itu. Sejarah justru membantah itu. Ternyata sebelum Allah turunkan ayat hijab, sahabiah, istrinya para nabi yang terdahulu, ya, Aisyah itu tidak menggunakan hijab, tidak berjilbab. Bisa dicek di kisah hadisul ifk tentang fitnah yang ditujukan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang dituduh serong, ya, selingkuh dengan Sofwan radhiyallahu anhu. Itu Sofwan di kisah itu tahu kalau itu Aisyah, padahal ayat hijab sudah turun. Kenapa tahu? Karena beliau pernah ketemu Aisyah sebelum ayat hijab turun. Bahkan di kitab-kitab tafsir Al-Quran semuanya, ya hampir semua membahas tatkala ayat hijab turun, itu wanita-wanita Ansor itu merobek gorden, spray, kain-kain yang ada di rumahnya untuk dijadikan penutup aurat mereka. Ini sejarah membuktikan itu. Nah, Islam yang dimaksud adalah Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena Islam mereka lah yang
Allah inginkan, sehingga Rasulullah pun diwafatkan dalam keadaan Islam itu benar-benar itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan ayat-ayat tadi. Dan Nabi SAW juga mengatakan, ini qad taraktu ala misl bayda. Ini qad taraktukum ala misl bayda. Sungguh aku tinggalkan kalian sedangkan agama Islam itu putih bersih, tidak ada nodanya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di ila halik. Tidaklah berpaling seorang dari Islam yang aku tinggalkan putih bersih itu, melainkan pasti dia akan binasa. Siapa saja yang beragama Islam kemudian Islamnya tidak dengan Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu turun ayat, saat itu Rasulullah masih hidup, pasti itu bukanlah Islam yang hakiki. Pasti itu Islam yang sudah dimodif. Itu pasti Islam yang sudah direvisi, diotak-atik dan sebagainya. Oleh karena itu senantiasa umat ini itu ada orang-orang yang mengajak kepada Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajmain. Untuk apa? Karena hadis ini tidaklah orang mendapati Islam kemudian dia Islamnya bukan Islam yang Rasulullah SAW tinggalkan, pasti dia akan binasa. Ya. Ini perkara yang membuat mestinya seorang muslim dan muslimah memperhatikan agamanya. Jangan-jangan saya beragama Islam itu bukan Islamnya Rasulullah, tapi versi nenek moyang. Dan nenek moyang kita seorang pelaut, ya, bukan dari kalangan sahabat. Yang kita ketahui bersama melalui sejarah, agama yang mendahului masyarakat Indonesia adalah animisme, dinamisme, Hindu-Buddha. Mestinya kita curiga, apakah Islam kita ini yang kita laksanakan ini murni? Maka itu alhamdulillah wajib kita bersyukur sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru-guru kita. Atau jangan-jangan Islam yang sinkretis. Sinkretis itu yang bercampur antara Islam murni dengan kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, sehingga menjadi Islam rasa animisme, Islam rasa kejawen, Islam rasa Buddha atau Hindu. Ini harus kita curigai diri kita, agama kita. Dan dari mana kita bisa mengetahui itu? Tidak lain, kita harus mempelajari Islamnya yang Rasulullah SAW tinggalkan. Dan itu semua tidak mungkin kita bisa dapatkan melalui jalan kita belajar gitu saja, tapi harus ada perantara. Perantaranya apa? Yaitu manhaj salaf. Bahkan bisa dibuka di halaman 7 dari hadis Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ya, pernah bersabda tatkala para sahabat duduk-duduk bersama beliau. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, meskipun dia Nabi, Rasul, orang yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, beliau menyempatkan diri beliau untuk ya bersama para sahabatnya. Ini tawaduk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu pernah mengatakan satakunu fitanun, akan muncul, akan terjadi fitnah-fitnah. Maka para sahabat yang mendengar itu bertanya,
Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah tatkala fitnah-fitnah itu datang? Maka beliau yang duduk tadi tiba-tiba memegang tikar alas yang beliau dudukin itu dan memegang erat ya. Kemudian beliau mengatakan, lakukan seperti ini ya, berpegangan dengan alas yang kita dudukin itu, pegang erat. Kemudian suatu hari Rasulullah mengucapkan hal yang sama. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan ini, sehingga beliau harus mengulang murojaah, ngecek pemahaman sahabat. Satakun fitan, akan terjadi fitnah. Tetapi para sahabat yang mendengar itu, ada yang sibuk, ada yang nggak mendengarkan. Ya. Maka melihat keadaan semisal itu, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, apa kalian tidak mendengar hadis Nabi SAW ini? Maka mereka pun mulai perhatian kepada ucapan Mu'adz. Sedangkan di situ ada Rasulullah SAW. Maka mereka, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Maka beliau mengatakan, satakun fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Dan mereka pun bertanya, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Bagaimana dengan kondisi kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tarji'u ila amrikumul awwal. Saat terjadi fitnah, ujian yang menyerang agama kita, yang kita lakukan adalah tarji'u ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan yang pertama kali, yakni Islam yang Allah turunkan. Karena berlalunya waktu, ya, sesuatu yang murni itu akan dinodai, akan berkurang, akan ditambah dan sebagainya. Ya. Sehingga tatkala fitnah muncul, justru Rasulullah tidak mengatakan, ya, buatlah bid'ah hasanah, ya, jauhilah perselisihan. Yang penting Islam sudah kita bersatu. Tidak, tapi justru Rasulullah mengembalikan, kalian kembalilah kepada Islam kalian yang pertama. Ya. Ini adalah obat solusi yang Rasulullah SAW sampaikan. Tinggal kita, umat yang 14 abad ditinggal beliau ini, apakah kita mau mempraktekkan, merealisasikan petunjuk Nabi SAW ini, ataukah justru kita mengabaikannya? Dan maksud Nabi SAW kembali kepada Islam yang pertama jelas. Ya. Apa maksud Islam yang pertama? Ya jelas. Apa? Yaitu kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, dan Allah berikan persaksian. Dan di sini nanti di kitab ini akan dibahas kenapa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan metode salaf, dengan metode salafi. Ya. Dan salafi bukan organisasi, bukan kelompok yang semisal partai, organisasi politik ataupun organisasi keagamaan, tidak. Tapi pemahaman. Sehingga kalau ditanya siapa pendiri manhaj salafi atau salafi, maka jawabnya adalah Rasulullah SAW. Siapa pemimpinnya? Ya Rasulullah. Nanti di sini di kitab ini insyaallah akan kita lewati. Asalilah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ini muqaddimah agar kita tahu betapa pentingnya kita mempelajari agama Islam ini, dan harus bagaimana kita memperlakukan agama Islam ini sehingga kita bisa beragama, ya,
itu dengan ilmu, sehingga kita tahu Allah menginginkan kita sholat. Kita tahu bagaimana sih sholat yang Allah inginkan. Ya. Allah memerintahkan kita berhijab, sehingga kita paham hijab yang Allah inginkan itu seperti apa. Allah meridhoi hambanya yang beriman, maka kita harus tahu bagaimana iman yang Allah maksud, ya. Sehingga kita pun menjalankan agama ini dengan rasa yakin, rasa mantap, sehingga gangguan pemahaman-pemahaman yang ada di sekitar kita yang melenceng itu bisa kita ketahui, sehingga kita bisa hindari. Kita bisa mengajak saudara kita, ini loh yang benar, itu salah. Ini coba bandingkan dengan agamanya Rasulullah SAW. Apakah agama jenengan sudah sesuai dengan agamanya Rasulullah SAW? Sahabat itu seperti ini. Apakah Islam Anda itu lebih bagus daripada Islamnya sahabat radhiyallahu anhu? Ini tujuan kita untuk mengkaji kitab ini, pembahasan tentang manhaj yang harus kita pilih di antara manhaj yang ada. Asatidz rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk menguatkan pembahasan muqaddimah ini, kita tutup kajian kita dengan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian wahai para sahabat sudah mulai berjual beli dengan sistem inah. Inah itu jual beli yang mengandung riba tapi samar-samar. Di situ bisa dicek di buku yang telah dibagi oleh bidang tentang contoh apa sih inah itu. Ya. Jadi seorang nggak punya uang, datang kepada orang yang punya uang, tapi niatnya sebenarnya butuh uang, tapi saya misalnya kredit motor, saya mau kredit motor berapa? 20 juta. Kalau kontan ya biasanya lebih murah, 16 juta misalnya. Yaudah, saya ambil 20 juta. Maka dia pun akad bahwasanya nyicil sampai 20 juta dan dia bawa motor. Kan begitu. Inah adalah ya, saya jual kembali motor ini kepada sampean, kepada dealer itu, kepada orang yang punya motor tadi. Pertanyaannya, apakah dealer mau membeli motor itu seharga 20 juta? Nggak mungkin ya. Mesti akan ngasih harga di bawah itu untuk ambil untung lagi. Dan itu sudah saya pernah tanyakan kepada beberapa pegawai ya, sales yang kalau di jalan itu ngasih kertas-kertas kredit motor itu. Ya nggak mungkin mas, apalagi ngasih harga di atas itu. Tadi 20 juta, wis tak kasih 21 juta. Kayaknya nggak mungkin, belum ada kasus itu. Maka anggaplah dia dibeli 19 juta. Kan motornya baru, belum dipakai juga, baru menerima kunci. Maka otomatis yang hutang tadi dapat berapa? 19 juta plus hutang. Berapa hutangnya? 20 juta tadi. Itu loh inah. Dia mau utang 19 juta. Untuk dapat utang 19 juta dia harus melalui proses itu. Itu dinamakan jual beli ainah. Itu mengandung riba.
Ya, sangat-sangat samar. Ya. Kalau riba nyata kan, Pak saya mau hutang. Berapa Mas? Ya 19 juta. Ya udah silakan saya kasih 19 juta, nyaur 20 juta. Itu utang riba nyata, jelas. Tapi ada proses yang tadi itu. Ya, niatnya utang tapi dengan modus kredit motor, kredit mobil, kredit HP dan sebagainya. Kita kembali ke hadis. Apabila kalian berjual beli, ya sudah berjual beli dengan ina yang mengandung riba tadi. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sudah mulai pegang ekor-ekor sapi. Kira-kira sapi itu bisa sehat bugar nggak di negeri yang andus, panas, yang hanya bisa ditumbuhi oleh kurma dan semak belukar? Sapi itu stres enggak? Hidup di semisal itu stres. Ya. Justru sapi itu sehat di daerah yang dingin, sejuk, rumputnya subur. Makanya sapi perah terbaik, wallahu a'lam, pernah kami tanyakan, itu jawabnya adalah di New Zealand. Bahasa kita Selandia Baru. Ya. Bahkan produk-produk susu coba dicek, mesti yang dibanggakan itu produk New Zealand. Kenapa? Kondisinya sangat memungkinkan untuk sapi itu sehat, tidak stres, sehingga kualitas susunya bagus. Nah, Rasulullah coba memberikan gambaran kepada para sahabat yang Madinah itu kondisinya semisal itu. Orang aja yang nggak kuat masuk Madinah bisa terkena demam Madinah. Dan obatnya adalah minum susu onta yang hidup di daerah semisal itu dicampur dengan air kencingnya, kencing onta. Ya. Nah, Rasulullah coba membayangkan kepada para sahabat kalau kalian sudah pegang ekor-ekor sapi, bukan ekornya aja, karena ini kiasan, majas. Ya. Menunjukkan kita sibuk loh, udah punya banyak ekor sapi, maksudnya sapinya di daerah yang semisal kota Madinah. Ini keadaannya hampir-hampir mustahil. Tapi Rasul memberikan gambaran itu, menunjukkan perkaranya bisa berubah. Waladitum bizar, dan kalian sudah ridho dengan pertanian kalian. Karena penduduk Madinah asalnya mata pencarian paling banyak adalah berkebun, bercocok tanam kurma. Apa? Wa taraktumul jihad, dan kalian sudah mulai meninggalkan jihad. Karena apa? Karena sudah sibuk jual beli. Yang itu adalah mata pencaharian penduduk asal kota Mekah. Ya. Bahkan Allah mengabadikan tentang orang-orang Quraisy. Kesibukan mereka berdagang musim panas dan musim dingin ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah membawakan gambaran kota Madinah, yakni dengan cocok tanamnya. Dengan kesibukan itu sampai mereka melalaikan jihad. Tentunya di sini adalah jihad dengan ilmu sebelum jihad dengan pedang, dengan senjata. Apa yang terjadi apabila sahabat itu melakukan itu semua? Rasulullah SAW mengatakan, sallallahu alaikum dzullan. Niscaya kalau kalian sudah melakukan itu semua, Allah akan timpakan kehinaan menguasai diri kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sehingga apa? Sehingga kita itu tahu diri. Agama sudah warisan,
tanda petik warisan. Islam kita bukan Islam murni, ya, tapi karena kita dilahirkan oleh orang yang Muslim. Meskipun kita harus bersyukur. Kemudian sekian tahun kita tidak mendapatkan pendidikan Islam yang kita tidak tahu ini murni atau sinkretis atau benar-benar bukan Islam. Kita tidak tahu. Sampai kita haji. Ini semua hendaknya menjadikan kita sadar, bahasa kasarnya melek ilmu. Ya, melek ilmu. Kita melek, membuka mata. Kita mulai sudah perhatian Islam kita sebagai sebuah kunci untuk masuk surga. Apakah benar ini kunci yang saya bawa itu kunci yang diinginkan oleh Allah? Tinggal kita nanti buat giginya itu dengan menjalankan syariat Islam. Dan inilah mukaddimah kajian kita. Maka mudah-mudahan mukaddimah ini menjadikan kita semangat, istiqomah, ya, di dalam kita menuntut ilmu yang kita inginkan buahnya, yakni kita bisa masuk ke dalam surga dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita tentang definisi apa sih manhaj, apa sih salaf, apa sih itu salafi, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nama-nama yang sering berseliweran, ya. Nama-nama yang sering kita dengar. Apa itu Taifah Mansurah, apa itu Firqatun Najiyah. Insyaallah dibahas di kitab ini. Dan karena waktu yang sudah kita pakai banyak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.